Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Yang kita bisa tahu bersama-sama bahwa orang ini sedang melakukan safari politiknya dan kampanye terselubung. Anies tak ambil pusing, dirumorkan Denny Indrayana bakal jadi tersangka KPK. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana menyebar rumor bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus Formula E. Anies Baswedan tak ambil pusing dengan pernyataan Denny Indrayana tersebut. Anies yang kini tengah menunaikan ibadah haji mengaku hanya fokus dengan apa yang dia kerjakan. Anies tak memikirkan secara berat apa yang dikerjakan oleh orang lain yang di luar kendali, termasuk soal pernyataan Denny terkait isu penyegalan ke dirinya. Ex-Mendikbud yang mengatakan fokus untuk memberi pesan dan ikhtiar kepada masyarakat. Denny Indrayana diketahui menyebar rumor soal KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. KPK sudah buka suara atas rumor yang disebar Denny itu. Wajar apabila dia hadirkan kengerian-kengerian, penilaian-penilaian bahwa ada sesuatu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun. Mengapa dia usung tema seperti itu? Karena koalisi ini dicap sebagai antitesisnya Joko Widodo. Karena itu yang dia usung adalah perubahan. Di sini saya tidak bicara apakah ini salah, apakah ini benar, tapi saya hanya mendeskripsikan bahwa dari keseluruhan wacana dari awal sampai akhir pidato saya lihat ada 2 tema utama. Yang pertama, bahwa negeri ini penuh dengan mafia. Yang kedua, negeri ini penuh dengan ketidaksetaraan. Nah, sekarang tinggal persoalannya apakah peluru yang digunakan oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan ini akan mengena atau tidak? Ini akan bergantung gitu ya. Sebab sebuah pidato politik yang diusung oleh seorang bakal calon, maka parameter penilaiannya bukan lagi pada substansi benar atau salah, tetapi lebih kepada apakah ini tepat atau tidak dalam penilaian segmen yang dibidik gitu ya. Sebab kalau kita melihat konteksnya ini berbeda, tone-nya berbeda dengan pidato yang dia sampaikan pada 7 Mei. Meskipun ini kan penyelenggaranya sama, hanya bedanya 7 Mei itu hadir di depan pimpinan partai politik lebih formal, menggunakan jas berdasi dan dengan tone yang sangat keras menurut saya, dengan narasi yang lebih runtut dan tertata rapi, temanya jelas, judulnya jelas. Hari ini justru menurut saya agak longgar dan tone-nya agak turun. Jadi meskipun nadanya mirip, tetapi tone-nya saya menilai justru ada penurunan. Dari sisi formalitas menjadi lebih informal. Dari sisi retorika ini lebih banyak dialognya dan menampilkan fakta-fakta yang dia temukan secara esoterik. Apa fakta esoterik itu? Fakta yang dia jumpai karena dia katakan bulan kemarin saya melakukan tirakat, lawatan sendirian tanpa kamera, tanpa apa-apa. Kalau sudah klaimnya begini, maka tidak ada orang yang bisa membantah ini salah, ini benar, karena yang mengalami dia sendiri. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, saya harus mengatakan bahwa dia sedang menemukan dan mencari apa sebenarnya hal yang akan dia kontestasikan. Jelas dia katakan, kita akan datang dan sambut siapapun lawan kita, sebab kita akan membawa pengalaman, rekam jejak, dan gagasan yang bisa disandingkan dan dibandingkan. Denny mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies telah beredar di banyak kalangan. Respons KPK.
Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Juru bicara Demokrat ngaku sudah lama dengar isu Anies bakal jadi tersangka KPK. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra menyebut partainya telah lama mendengar kabar calon presiden Anies Baswedan bakal menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sorry, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan jargon yang sudah umum dan berterima di mana-mana. Siapapun mengatakannya nggak akan ngaruh. Nah, baru orang sudah mengingat kenapa yang ngomong gini, oh terkait dengan BTS. Kalau terkait dengan BTS, lalu yang ditangkap hanya Johnny G. Plate, lalu dikatakan jangan tumpul ke lawan, tapi juga harus, jangan tajam ke lawan, tapi juga harus tajam ke kawan. Publik malah bertanya, memang sebenarnya konstruksi hukum Johnny G. Plate itu seperti apa sih? Ini tidak terjawab. Karena sampai hari ini kan belum ada penjelasan resmi tentang konstruksi hukumnya Johnny G. Plate. Yang publik tahu adalah dia sudah ditahan dalam kasus BTS 8, sekian triliun. Hanya jadi itu pesannya nggak nyampe ya? Ya, maksud saya kalau itu sebagai peluru, sasarannya belum tepat gitu ya. Karena apa? Karena ketika yang dilempar adalah bensin, ya kepada api akan disambar. Tapi kalau api saja yang dilempar tapi bensinnya belum ada, nggak akan menimbulkan api. Pernyataan itu disampaikan Herzaki merespons pengakuan Denny Indrayana yang mendengar info serupa. Denny mengungkap informasi soal itu lewat akun Twitter pribadinya Rabu 21 Juni. Herzaki berharap informasi itu tidak benar. Dia ingin KPK bertindak profesional dan adil. Dia ingin agar KPK tetap istiqomah meski ditekan oleh berbagai pihak untuk menersangkakan Anies. Menurut Herzaki, KPK mestinya tidak mencampur adukan urusan politik dan hukum dan tetap menjaga keadilan. Denny Indrayana yang sekaligus politikus Partai Demokrat sebelumnya mengungkap informasi dugaan kuat Anies akan segera menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Dalam keterangannya, ia menerangkan seluruh komisioner KPK sudah menyetujui status Anies menjadi tersangka itu. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri enggan menanggapi pernyataan Denny itu. Ia menyebut pernyataan itu didasarkan atas asumsi dan persepsinya.